Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Faisal. Saya dari Prodi Ilmu Komputer semester 3. Pada malam hari ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang integral fungsi aljabar, matkul pelajaran dari kalkulus Budiah. Ya. Jadi pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang integral fungsi aljabar. Langsung saya teman-teman ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral, ya. Jadi hal pertama yang harus kita ketahui tentang integral yaitu integral itu merupakan inverse atau kebalikan daripada kemarin itu turunan, ya. Jadi setiap pengoperasian pasti ada yang namanya kebalikan atau inverse, ya. Seperti pertambahan, ya. Inverse atau kebalikan dari pertambahan ialah pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat kebalikannya adalah akar. Nah, kalau misalkan turunan itu kebalikannya ialah integral. Jadi integral itu merupakan kebalikan daripada turunan, ya. Atau bisa dikatakan sebagai anti derivatif atau kebalikan daripada turunan. Nah, di sini notasi integral tak tentu dinotasikan sebagai berikut. Integral fx, ya, dx sama dengan fx plus c. Itu merupakan notasi integral tak tentu. So, langsung saja kita sekarang menyelesaikan bentuk integral tak tentu. Ada yang namanya formula dasar daripada integral tak tentu, yaitu formula dasarnya yaitu integral ax pangkat n dx itu sama dengan a per n tambah 1 x n tambah 1 plus c. Nah, dalam formula dasar ini, ya, kita dapat ketahui bahwasanya formula dasar daripada integral itu seperti ini, ya. Integral ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 plus c. Nah, jadi a ini merupakan fungsi dari sini, ya. A ini merupakan koefisien, ya, dari sebuah integral. Nanti koefisien ini, ya, akan ditaruh di atas dan koefisien itu dibagi pangkatnya, yaitu n, dan pangkat ditambah 1. Jadi a per n pangkat 1, a per n tambah 1 x. Nah, pangkatnya ini ialah n ditambah 1 juga, sama seperti yang di sini. Setelah itu ditambah dengan c atau konstanta. Nah, untuk contoh soalnya langsung saja, ya. Di sini ada soal integral f 4x pangkat 5 dx. Bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut? Ya, hal yang pertama harus kita ketahui bahwasanya koefisien daripada fungsi ini ialah 4. Maka kita garis di sini 4, sama seperti formula yang di atas. A, ya, di sini. A itu sebagai koefisien. Jadi A koefisien daripada di sini ialah 4. 4 itu dibagi n yaitu n ditambah 1. N atau pangkatnya di sini ialah 5. 5 ditambah dengan 1 berarti 6. Selanjutnya x. X pangkatnya ini kita ambil dari n tambah 1. N nya itu pangkatnya berapa? 5. Sama kita tadi, berarti 5 tambah 1 sama dengan 6. Tambah konstanta. Di sini kita bisa sederhanakan jawaban di sini menjadi 2/3 x pangkat 6 plus c. Nah, ini merupakan persederhanaan daripada integral. Jadi 4/6 x pangkat 6 tambah c itu kita bisa sederhanakan menjadi 2/3 x pangkat 6 plus c. Sebentar teman-teman, saya akan menghapus dulu. Nah, tadi menghapus dulu. Nah, sini. Oke. Kita lanjut ke soal kedua. Contoh soal kedua, ya. Ada soal integral 6x pangkat 2 ditambah 4x min 6 dx. Bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut? Nah, hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita cari koefisien dulu. Koefisiennya itu adalah 6. Kita tahu dari sini 6 dibagi, ya,
pangkat ditambah 1 berapa? Jadi ini 3. Selanjutnya ditambah X. X-nya kita ambil dari sini. 2 tambah 1 berarti 3. Selanjutnya kita tambahkan 4 ya. Di sini 4. Tulis di sini 4 per. Nah, di sini kan nggak ada pangkat, teman-teman. Jadi suatu angka seperti ini, kalau misalkan tidak ada pangkatnya, itu sama dengan 4x pangkat 1 sebenarnya. Nah, kenapa di sini hasilnya 2? Karena tadi kalau misalkan memang ada pangkatnya, berarti itu dinotiskan sebagai pangkat 1, 4x pangkat 1. 4x pangkat 1 ditambah dengan 1 sesuai formula tadi berarti menjadi 2. Jadi 1 tambah 1 ya, berarti jadi 4 per 2 X. Di sini juga sama, X-nya nggak ada pangkatnya, berarti itu sama dengan X itu pangkat 1 ditambah 1. Jadi X pangkat 2 dikurang dengan 6 X plus C. Begitu. Ini untuk menyelesaikan persoalan integral selanjutnya. Ya. Oke, kita lanjut ke next level, next selanjutnya. Ya, bagaimana kalau misalkan nanti tuh integral ada sebuah persoalan yang dibagi, dikali, dan lain sebagainya. Itu kan tadi masih tambah kurang. Nanti bagaimana kalau misalkan ada persoalan yang dikali dan juga dibagi. Kita akan membahas soal tersebut. Ya. Oke, untuk tulis lagi. Jika fx sama dengan x 3n, dan untuk setiap n itu tidak sama dengan 1/3, maka integral x dx adalah. Nah, untuk menyelesaikan persoalan seperti ini ya, yang pertama kita ketahui bahwasanya integral ya x 3n yang di sini dx itu sama dengan, sesuai dengan formula yang pertama, yaitu 1. Nah, x di sini ya, x di sini itu adalah 1 ya. Jadi kita bisa tulis x itu sama dengan 1 per, di sini terdapat 3 ditambah n, yang artinya yang artinya 3n ditambah 1, dan x sama kayak tadi 3n yang di sebelah sini ditambah 1 pangkatnya dan ditambah konstanta. Nah, ini merupakan jawaban dari persoalan tersebut ya. Jadi jika fx sama dengan x 3n, untuk setiap n tidak sama dengan min 1/3, maka x dx adalah ya, jawabannya adalah integral x 3n dx sama dengan 1/3n plus 1 ditambah 1 x pangkat 3n plus 1 ditambah konstanta. Itu merupakan jawaban untuk persoalan yang seperti ini. Selanjutnya untuk persoalan terakhir, nah di sini saya mempunyai soal integral 3x min 5 dx. Bagaimana untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Maka kita di sini tuliskan 3 di sini sebagai koefisien ya. 3 per berapa coba? 3 per 2. Kenapa 2? Karena di sini x itu sama dengan pangkat 1. Jadi pangkat 1, jadi 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Maka di sini kita tulis 2. Selanjutnya x ya. X pangkatnya berapa? Sama kayak tadi. X di sini tidak mempunyai pangkat, berarti x di sini tidak mempunyai pangkat, yang artinya 1, dan 1 ditambah 1 sama dengan 2 dikurang 5 ditambah konstanta. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Integral 3x dikurang 5 dx itu sama dengan 3/2
X pangkat 2 dikurang 5 ditambah Leo, C. Freddy. Nah, itu merupakan contoh soal daripada integral. Nah, mungkin teman-teman presentasi mengenai integral pada malam hari ini dicukupkan sekian ya, kurang lebih mohon maaf karena saya masih belajar. Apapun itu kesalahannya tolong dimaafkan. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.